Selamat pagi, saya Dea Nasrani Jonaga dari kelas 11 AKL 4. Dalam video ini saya akan membahas tentang yang pertama, pengelolaan keuangan desa, yang kedua, struktur keuangan desa, dan yang ketiga, siklus anggaran pendapatan dan belanja desa. Mari kita masuk dalam pembahasan materi. Bagian A, pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, pengertian umum. A. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 1. Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. 2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. 3. Pemerintah desa adalah kepala desa. 4. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. 6. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. 7. Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. 8. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB desa atau perolehan hak lainnya yang sah. B. Berdasarkan ketentuan umum PPRI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. 2. Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB desa melalui rekening kas desa. 3. Pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB desa melalui rekening kas desa. 4. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa. 5. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa. 6. Sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 7. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 8. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Yang kedua, struktur organisasi pengelolaan keuangan desa. Struktur organisasi pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kepala desa atau pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, sekretaris desa atau koordinator PT PKD. Yang ketiga, kepala seksi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan desa. Yang keempat, kepala seksi bidang pembangunan dan pemberdayaan desa. Yang kelima, kepala seksi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan masyarakat desa. Yang keenam, bendahara desa, urusan keuangan dan urusan umum. Yang ketiga, tugas pokok dan fungsi perangkat desa. A. Kepala desa. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut. 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa. 2. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa atau PT PKD. 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa. 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. B. Sekretaris. Tugas sekretaris desa. 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa. 2. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan APB desa.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 5. Melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran belanja atau RAB, bukti-bukti penerimaan, dan pengeluaran APB Desa atau SPP. C. Kepala Seksi. Tugas Kepala Seksi sebagai berikut. 1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Melakukan tindakan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa. 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. 4. Mengendalikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. 5. Pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. 6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. D. Bendahara Desa. Tugas Bendahara Desa adalah untuk membantu Sekretaris Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Keempat, penggunaan informasi akuntansi. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi keuangan desa sebagai berikut. 1. Pihak internal, yaitu pihak yang berada di dalam struktur organisasi desa. 2. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yaitu badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa. 3. Pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. 4. Pihak lainnya, yaitu seperti lembaga swadaya desa, RT atau RW. Bagian B. Struktur keuangan desa. 1. Pendapatan desa. Sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut. Kelompok pendapatan asli desa terdiri dari 1. Hasil usaha, 2. Hasil aset, 3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, 4. Lain-lain pendapatan asli desa. B. Pendapatan transfer desa. 1. Dana desa, yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa. 2. Alokasi dana desa atau ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. 3. Bagi hasil pajak dan retribusi. Pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikan bagian dari pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10%. 4. Bantuan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah. C. Lain-lain pendapatan desa. C. Lain-lain pendapatan desa. Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dan pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. 2. Belanja desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Paling sedikit 70% atau kurang dari 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan ke masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. B. Paling banyak 30% atau kurang dari 30% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. 2. Operasional pemerintah desa. 3. Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa.
4. Insentif rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW, yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW. 3. Pembiayaan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Bagian C. Siklus anggaran pendapatan dan belanja desa. 1. Perencanaan keuangan desa. A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif yang diikuti oleh pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, dan unsur masyarakat desa. B. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. 2. Proses penganggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. 3. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Desa. A. Pelaksanaan penerimaan pendapatan. 1. Pendapatan asli desa. 2. Transfer desa. 3. Pendapatan lain-lain. B. Pelaksanaan pengeluaran atau belanja. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. 1. Prosedur pelaksanaan belanja desa. 2. Pembayaran belanja desa. C. Pelaksanaan pembiayaan. 1. Penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 2. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan diantaranya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Sekian dan terima kasih.